Dulurku, koncoku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisi hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana keadaan jenengan? Api Luar biasa. Kita masih di Jagongan Solusi, menggali potensi untuk negeri. Luar biasanya kita akan ambil semua kesempatan yang ada, yaitu potensi-potensi yang ada di Jagongan Solusi bersama solusi-solusi yang hebat untuk kita semua. Kita akan panggil artis kita, papan seluncur tamu kita kok artis kita, yang mana akan memberikan pengalaman-pengalaman yang sejuk, indah dan menawan. asik pokoknya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Jagongan Solusi. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dari Wangine jian. Wangine jian. kita ini kedatangan tamu luar biasa, Kang. Sampai lali luar biasa. Bagaimana kondisinya hari ini? Alhamdulillah sehat Kang Bagaimana Bison. kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Ah, syukurlah. Uh, Amin. Dan Alhamdulillah. hari ini tuh kita luar biasa. Ya, gimana? Yang sebelumnya kita coba untuk menggali potensi teman-teman UMKM di luar. Sekarang awake dhewe belajar podcastan. Asik kita gak tahu ngene iki ya rada grogi-grogi sithik. Lah paling tidak ini begini, Kang. Ya. Kita coba yang kemarin itu dari teman-teman, alhamdulillah responnya baik. Nah, sekarang kita mencoba menggali temennya sudah berhasil. Wah, luar biasa. Ketoke banyak peluang ataupun banyak inspirasi-inspirasi yang menggugah. Betul. Imajinasiku iki wis meh notok-notoko. Makanya kita kedatangan tamu yang luar biasa hari ini. Perkenalan dulu nih ya. Ini saya panggil Mas, Mbak atau Mbak? Panggil Mami saja. Mami. Mbak. Mam, Iya. luar biasa, alhamdulillah kita bisa jumpa sareng di acara Jagongan Solusi, yang mana kita akan gali potensi nih Mami ki seberapa hebat. Saya melihat begini, Kang. Ya, iya. Mami ini benar-benar berhasil. Kenapa saya ngomong berhasil? Kita lihat beberapa tahun yang lampau cerita nih. Iki lho kancane dhewe cilikan, dolanan sepeda motor kotak-kotak ngono ki ya. Dulu masih salon, Iya. di wilayah mana itu Dandangan. Sekarang sudah buka salon juga yang sudah besar. Luar biasa. Kayaknya ada peningkatan dan ini menunjukkan kesuksesan gitu loh, Anu Kang. itu ukrek-ukrek ambek awake Makanya dhewe ben sing itu. cerita bento. Mang, sebelum saya ngobrol terlalu dalam, ini perkenalan lebih dahulu. Namanya asli ya, nama asli. Sesuai KTP ini, Mam. Siap. Namanya siapa dulu? Buka wati. Buka hati. Iya. Nama saya asli dari lahir itu adalah Khairul Huda. Khairul Huda. Iya, itu Khairul nama- itu bagus, Huda itu jalan Itu. yang bagus. Alhamdulillah. Artinya apik, Pak. Ya. Betul. Itu adalah nama asli pemberian dari kedua orang tua saya. Iya. Terus kok sekarang dipanggil apa? Mami. Mami. Iya. Mami apa kalau nggak salah Mami Soris. Mami Soris. Soris sendiri itu adalah nama dari
salon saya. Jadi bidang usaha yang saya geluti ini bergerak di bidang salon dan juga make up pengantin. Nah, yang namanya adalah itu kan? iya, Soris Happy Jeding-jeding. Salon Oh. begitu. Kok Makanya mleding-mleding itu lebih ya? familiar kalau dipanggil Mami Mami Soris. Mami. Oh, hanya di profesional kerja. Iya. Mulai membuka salon ya. Istilahnya babat salon itu jenengan berjalan sudah berapa tahun? Awal dari bisnis ini Iya. saya di apa namanya? Di tahun 2002, Pak. 2000. Iya. 10 tahun. Iya, 20 tahun. 20 tahun yang lalu, Pak. 20 tahun. 10 tahun atau 20? 2002 sampai sekarang ini kan 2022. Iya. Berarti 40 tahun. 20 tahun. 20 tahun. Iya, Jadi 20 tahun. berjalan yang lalu. 20 tahun yang lalu Iya. pertama kali buka di daerah mana? Pertama kali Iya, saya gede ngene iki momesan. tidak sebesar ini. Awalnya saya mencoba merintis di daerah Mojokerto, di Kenanten sana. Ya, Berarti bukan di Kediri sama bukan di buka awal. Kediri. Loh, Itu tapi aslinya Kediri. asli saya Kediri di Kelurahan Dandangan, Pak. Sik kok Iya. merantau neng Di Ceritanya Mojokerto. Oh, Ceritanya maksudnya melok ketoprakan lho. enggak, karena kebetulan saya berteman baik dengan teman-teman yang memiliki satu frekuensi dengan saya, dan saat itu saya tidak memiliki banyak modal. Jadi modalnya adalah tekad dan keberanian, sehingga kita gabung jadi satu. Kebetulan teman saya ada tempat di Mojokerto. Di situ kita TKT tadi apa? tekadnya adalah ada tekad dan keberanian. Tekad dan keberanian. Iya. Berarti model Hampir keterampilan sama juga ya. ada juga Iya. kan ya? Hampir sama ya semua. Keterampilan juga ada ya dulu. Iya. Didik paling nggak bisa nyalon Iya. gitu. Jadi awalnya saya dulu Gak enak itu 12. sama sekali, karena saya sering datang ke tempat teman-teman saya yang sudah memiliki salon. Oh. Jadi saya hanya main ke sana karena saya ingin mengasah ilmu, mencari sekalian pengetahuan. sekalian Iya, menggali mengambil pengalaman. Iya. Jadi dari uang yang saya dapatkan ketika saya diminta tolong istilahnya pocokan ya, Pak. Oh, Dari iya, iya. salon teman saya yang satu dan lain, saya kumpulkan untuk saya mengikuti kursus les salon yang khusus make itu up, ya. make up gitu. Lumpukno duit Lumpukno duit dhewe. dari hasil pocokan-pocokan belajar Iya. ke teman-teman itu. Betul. Luar biasa. Setelah ngumpul baru mengikuti pelatihan. Betul. Jadi mulai dari potong rambut Iya. sampai make up. Iya, di lembaga pendidikan kursus untuk salon. Oh, Lama, Mam. Lama. Maksudku was kursus kuwi butuh Kursus waktu yang itu berapa? kursus yang saya ikuti di awal itu adalah pendidikan dasar di lembaga pendidikan kecantikan selama 1 tahun. Jadi bayar iku. berbayar, Pak, dari hasil Ada sertifikat ya? Ada, jadi tersertifikasi dan ada apa namanya ujian negaranya juga. Oh, kayak sekolah berarti. Berarti Ada balik sertifikatnya. kuliah. Kuwi Jadi setelah proses itu ya Mam ya, terus akhirnya mulai belajar membuka salon sendiri. Iya, membuka usaha sendiri, salon Ah. sendiri. Itu pertama kali jenengan membuka usaha salon itu dengan biaya pribadi, biaya Iya. sendiri, itu di mana? Karena kebetulan orang tua saya itu tinggal di Kelurahan Dandangan dan mereka punya usaha di ruko timur perlintasan kereta api Dandangan. Oh, pinggir jalan ya iya. berarti ya. Jadi awalnya ketika saya sudah bikin usaha di Mojokerto, dengan orang tua saya ditelepon, kamu pulang saja, bikin salon di Kediri. Wong kita juga sudah punya tempat, warung kita ini nanti biar saya tutup aja, kamu buka salon di Pakean. situ. Gitu. Seiring dengan permintaan pasar bahwasanya salon itu memang harus berkembang di bidang dunia make up. Otomatis Iya, mengikuti. otomatis mengikuti. Mau Jadi nggak karena- mau belajar lagi. Iya. Dan ketika orang datang ke tempat saya menginginkan layanan make up itu, akhirnya saya terjun di bidang make up dan saya
harus mengasah kemampuan saya untuk mengikuti kursus rias pengantin. Kalau nggak salah Mami itu juga pelangganan dari beberapa perusahaan besar di Kota Kediri. Ada juga. Terus ada di pemerintahan juga. Belum lagi kaitan dengan wedding. Sing paling jauh, Mam. Kalau yang paling jauh sampai saat Pelanggan ini, sampean untuk wedding. Di Lombok, Nusa Tenggara. Luar biasa. Jadi ke sana untuk layanan wedding juga. Oh. Jadi di NTB, terus untuk wilayah lain? Wilayah ya Bali. mungkin di Bali, ke Gianyar, ke Jakarta, Iya. ya ke ibu kota. Mudah-mudahan artis-artis Jakarta ini ngerti Mami Soris. Kaya Amin. iku. Ya Iki nanti wis ada iso dadekno pelanggan para artis gitu loh. make up artis. Kalau sekarang make up wedding, berarti make up aku kan jadi artis lah. Dilabur gamping putih kabeh kok sampean kan. Terus Mam, membuka salon itu kan pasti ada apa istilahnya tantangan gitu. Iya. Pasti ada tantangan, hal-hal yang menurut sampean itu kendala yang paling susah untuk membuka salon itu apa? Kendalanya apa? Saya pikir di semua bidang usaha pasti pernah mengalami jatuh bangun. Betul. Apalagi di bidang usaha jasa, usaha dagang, itu pasti mengalami apa yang namanya pasang surut. Betul. Kalau di bidang pengantin itu di bulan-bulan tertentu memang kita Poso. khususnya di Kediri, di Jawa ini tidak mesti pengantin. Seperti bulan puasa, bulan Selo. Suro, Selo ada bulan nggak? Selo, sama mulut. Nah, mulut itu juga Malah. sedikit sekali untuk orang Acara-acara mau berhajat. wedding. Iya. Cuma sampean itu selain membuka wedding ini kan salonnya masih jalan. dalam artian weddingnya nggak Leren. Iya. tapi salonnya Salonnya kena tetap dirungok nih. Dangdut tak dong, dangdut. Kuwi salon. Speaker. Oh, kuwi speaker itu salon. sablon. Terus gini Mam, kiat-kiat ini ya. Saya ingin tahu kiat-kiat jenengan bisa sukses sampai hari ini, sampai dikenal perusahaan besar, oleh pemerintah juga dipakai, bahkan langganan. Nah, terus sampai di luar-luar pulau untuk wedding. Kiat-kiat cara-cara nih Kayak apa sih? ada kunci rahasia tuh enggak? Apa Coba perlu- dibocori. Iya. Apa perlu enek gemboke? Kalau sedikit bisa saya ceritakan. Iya gitu. Ini dari pengalaman saya pribadi. Iya. Dalam saya menyikapi hidup, karena saya memilih jalan yang seperti ini, jadi hidup itu sebaik-baiknya hidup adalah yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang saya pegang. Dan ketika kita menjalankan satu bidang pekerjaan, haruslah kita amanah. Artinya menjaga kepercayaan itu dengan tanggung jawab dan baik. Itu. Dan Ya, mencintai pekerjaan, melayani sesama dengan hati. Itu yang saya terapkan. Amanah itu berarti bertanggung jawab besar kepada apa yang kita kerjakan, mulai dari starting sampai finishing. Wah ya, bahasane bisa. Starting finishing apa tuh Terus, ya? Gini Mam, selain kesibukan jenengan di masalah salon, kegiatan-kegiatan sosial, kira-kira sosial atau keagamaan itu ada tidak? Begini, karena saya memilih jalan hidup yang seperti ini, jadi paling tidak saya harus bisa menempatkan diri saya supaya diterima di lingkungan masyarakat apapun. Bentuk sosial. Iya, bentuk sosialisasi. Senate kok nih, kedikmu panggah jalan hidup yang seperti ini. Kuwi aku sing rodok koyoke sih memper-memper biasa wae, tapi empane lek bahasane mami kok ditelaah nemen ngono lho. Dan Piye to? jadi Jalan gini, hidup iki piye? secara psikologi kan ya, Mami ini memang sangat berat
dalam artian di mata masyarakat. Iya. Kita Tenang, tahu Pak. ya, kita tahu masyarakat itu istilah memarginalkan Iya. teman-teman Seperti saya. manusia gitu. Dan masih banyak. Masih Nah, ternyata juga sebenarnya mereka mempunyai potensi gitu loh yang mereka tidak memahami. Salah satunya ini tadi keterampilan. Ya dah. Jadi Anu teman, jeru banget teman. Kemarin bahasa ini sampai ini terlalu. Ya, tidak begitu karena ini adalah realita dari masyarakat kita. Ternyata tidak semua elemen masyarakat itu bisa menerima keberadaan orang seperti saya, begitu. Jadi bagaimana saya harus bisa mengolah diri saya untuk bisa diterima dan hadir di tengah-tengah masyarakat itu untuk memberikan kemanfaatan seperti itu. Apa yang saya bisa kerjakan saat ini di dunia ketika masih saya hidup, memberikan layanan dan menebarkan kebaikan itu yang saya pegang. luar biasa. Balik koyo enek sing ngecap ngono. Jadi Rada-rada ternyuh aku saudara. pertimbangannya itu luar biasa cara Iya. berpikirnya, Mang. Iya, ternyata Bagaimana dalam gitu. menempatkan secara sosial. Iya. Menempatkan secara sosial nggak mudah, Kak, seperti Mami ini. Yang kedua, cara nanti menempatkan cara beribadah. Betul. Itu gimana, Mang? Kalau saya kebetulan karena saya menganut agama Islam, Iya. ya saya berusaha sekuat tenaga untuk tetap melakukan ibadah dengan baik. Ya salah satunya saya tetap mengikuti dan rajin untuk hadir di jamiah-jamiah pengajian. Itu adalah bentuk sosialisasi saya. Bagaimana saya bisa memeluk agama saya dengan baik dan melakukan ibadah dengan baik tanpa mengganggu atau mungkin meresahkan dari masyarakat begitu. Jadi saya mencoba membaur bahwasanya keberadaan saya ini juga seperti layaknya mereka orang secara umum. Jadi Itu ya. ya, yang ingin saya sampaikan pesan terhadap masyarakat adalah tolong keberadaan orang-orang seperti saya ini jangan didiskriminasi, jangan dihakimi, dijudge begitu, bahwa kami bisa melakukan kegiatan kehidupan ini ya sebagaimana masyarakat umum seperti Iya. umumnya begitu. Diharapannya Iya. itu nggak perlu melihat sebelah mata. Betul, Manusia di hadapan Tuhan itu sama. Gitu. Ojo dikebyah uyah podo asine. Betul. Iya. Jadi forum-forum pengajian tetap jenengan ikuti. Iya. Pengajian apa saja, Mang? Kebetulan di lembaga saya yang saya ikuti karena saya aktif di organisasi Perwaka. Apa itu Perwaka? Perwaka itu adalah Persatuan Waria Karisidenan Kediri. Karisidenan. Iya. Saya Yang- kira Persatuan Warok. Kediri ternyata. Bukan. Jadi di Kediri itu sudah ada lembaga yang dimana itu kita menaungi atau menjadi payung dari teman-teman yang Betul. memiliki nasib seperti saya. Di situ kita bisa mengasah kemampuan baik keterampilan ya, juga, keterampilan di situ. pemberdayaan ekonomi Seperti juga, itu. termasuk juga ada forum Pengajiannya. Jadi di sisi orang lain memandang kita seperti apa terserah, karena baik dan buruknya manusia di dunia itu pasti ada dan pasti kita mau berbuat baik saja belum tentu bisa diterima baik oleh orang lain. Betul. Itu yang Apalagi banyak kita seperti berbuat buruk begitu. Betul. Jadi apa yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat bahwasanya di sini keberadaan kita itu sama dan kita memiliki hak yang sama juga untuk beribadah menurut keyakinan dan kepercayaan kita seperti itu. Sehingga muncullah ide bahwa kita membentuk satu jamiah yang namanya adalah Jamiah Nurul Iman. Nurul Iman Iya, yang Jamiah Nurul Iman khusus ini untuk Perwaka ya. iya, yang dimana anggotanya adalah anggota teman-teman kita waria. Di situ kita berkumpul, bertemu jadi satu. Selain adalah ajang silaturahmi Betul. untuk kita berkeluh kesah, Iya. ya, saling cerita dan Curhat. saling memotivasi, Betul. memberikan inspirasi satu dan yang lainnya. Di situ kita bareng-bareng berdoa. Kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya
apapun yang kita terima saat ini adalah yang terbaik. Dan Tuhan itu tidak mungkin menciptakan manusia ataupun makhluk produk gagal. Jadi keberadaan kita di dunia itu, apapun, baik laki atau perempuan atau apapun, ini pasti ada tujuan dan manfaatnya. Jadi ajang untuk mempertebal rasa keimanan. Betul, bersama seperti teman-teman itu. perwaka. Iya, teman-teman perwaka. Selain Nurul Iman, apa saja Ya, dengan ikut forum yang pengajian? yang sampai saat ini saya ikuti adalah pengajian akad legi jamiah di PMJ. Apa PMJ itu? PMJ itu Singkatan? pengajian malam Jumat. Oh, Jadi, ada juga ya, ada pengajian juga malam Jumat. pengajian malam Jumat. Dan juga aktif di pengajian Jamiah Putri Oh, Langgar Kulon. jadi untuk menumbuhkan rasa keimanan itu. Iya. Aku gak bisa ngomong belas tenanan. Saliyane terenyuh karo terpaku terpukau kuwi aku gak bisa ngomong belas lho. Jan luar biasa, Mam. Terus gini, Mam. Jenengan kan dulu di telepon ya, dikabari orang tua untuk bisa berusaha di kota Pulang di Kediri. Iya. Terus terhadap orang tua hari ini, pandangan orang tua terhadap jenengan itu gimana? Apa yang sudah sampai perbuat untuk orang tua? Hingga saat ini saya menjadi seorang mamisoris ini tidak lepas dari Doa perjuangan, doa dan jasa kedua orang tua saya. Betul. Mereka berdua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup saya, dan mereka selalu mensupport apapun yang menjadi pilihan saya. Itu adalah kedua orang tua saya. Begitu. Dan saya sebagai anak pun juga begitu. Saya juga akan berusaha untuk Memberikan yang terbaik. iya kepada kedua orang tua saya. Gitu. Jadi salah satu informasi yang saya terima, Mami Soris ini sudah memberangkatkan ibu orang tuanya umroh, dan sekarang Soris sendiri sudah mendaftarkan haji. Jadi yang luar biasanya ini bentuk apa istilahnya bakti anak kepada orang tua itu Iya. luar biasa. Selain itu di dalam perjalanan ternyata orang tuanya Mami Soris pada waktu pandemi kemarin Kabudut, iya. Meninggal dunia. Iya. Jadi yang terpenting memang Mami Terus Soris berduka cita ya, Mam. sudah membuktikan baktinya kepada orang tuanya. Itu luar biasa. Kaitan dengan ibadah, Mam, ya, kaitan dengan ibadah. Apakah dengan ibadah itu sesuai dengan tuntunan dari syariat agama? Iya. Jadi apakah tetap jenengan pakai Mukena. mukena itu atau jenengan pakai sarung atau kopiah gimana? Iya, kalau boleh sedikit saya bercerita Iya. berkenaan dengan kegiatan ibadah saya atau sholat. Ini person ya iya, sebenarnya masalahnya. sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, semoga ini bisa menginspirasi yang lain Iya. atau mungkin menjawab dari beberapa pertanyaan di luar sana berkenaan dengan bagaimana cara saya melakukan ibadah. Memang secara fisik keberadaan saya dalam dunia kerja, fashion saya sehari-hari seperti ini. Itu adalah bagian dari fashion saya. Dunia kerja. Tapi kalau ibadah itu bagi saya adalah bagaimana saya kembali kepada fitrah diri saya yang sebenarnya. Bagaimana Allah menciptakan di dunia ini yang ada adalah laki dan perempuan, cowok dan cewek. Di tengah-tengahnya tidak ada. Dan saya yakini itu. Sehingga saya tidak ingkar dengan adanya diri saya. Saya mohon doanya, semoga saja di kemudian hari saya mendapatkan hidayah yang luar biasa, sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang mungkin sesuai dengan apa yang panjenengan Yang iya Allah kodratkan pada iya Mami begitu. Soris. Jadi saya ibadahnya Tulen, ya balik betul. tulen. Kalau sholat ya tetap menggunakan sarung, pakai peci. Jumatan pun juga begitu. Walaupun di masjid kadang ada 1-2 orang begitu yang kaget atau heran
itu wajar karena mereka tidak pernah tahu mungkin. Tapi kalau di lingkungan atau di masjid yang biasa saya datangi untuk sholat Jumat, mereka sudah hafal, sudah paham. Oh itu Mami Soris. Iya, itu tidak mengecilkan niat saya untuk tetap tapi beribadah. Iya. sampai bingung lur. Bingung lek nggawa awak. Karena apa? Pandangan sorotan yang notabene manusia itu majemuk banget. Betul. Manusia itu majemuk dan kita nggak bisa pungkiri Iya. isone menggur nggawa awak noto diri untuk menempatkan di posisi mana sebenarnya kita. Yang penting diniati niat ibadah pada Iya. pada Allah. Wallahu alam. Terkait semua. nanti apakah Ditompo. diterima atau tidak, wallahu alam. Insya Allah sih balike kan ning niate. Karena Iya. yang tahu karena ini adalah hablum minallah. ya urusan Gusti Allah manusia dengan Tuhannya, bukan dengan manusia. Human error itu ning human to human. Bahasa Inggrisnya piye Jal? Jal, bahasa Inggrisnya piye Jal? Terus gini Mam, selain usaha ini apakah sampean juga Ada usaha lain atau juga memberikan keterampilan lain pada teman-teman yang pingin pingin belajar make up, rias, Iya. potong rambut atau gimana? Iya. Jadi ada niat keinginan besar saya bahwa saya nanti pada saatnya nanti ini menjadi rencana ke depan. Saya ingin merangkul teman-teman dari komunitas saya itu untuk Selain bisa komunitas, mandiri. masyarakat umum juga bisa juga ya? bisa, iya. Jadi berarti untuk seluruh. untuk menularkan ilmu yang sudah saya miliki ini, saya berikan. Jadi saya ingin mendirikan satu lembaga pendidikan kecantikan. Luar biasa. Amin. Khususi teman-teman, tapi mereka yang terbatas untuk kemampuan biaya, Iya. begitu. Betul. Jadi saya ingin membantu. Ada keinginan terkendala biaya, ini bisa. gitu Iya. loh. Oh, Begitu. tapi bukan tanpa biaya ya? Iya. Jadi Free, gratis. secara gratis nanti akan saya bina, saya kursusi, begitu. Luar biasa. Jadi sehingga apa yang saya miliki, ilmu yang sedikit ini semoga bisa bermanfaat untuk Bermanfaat. sesama. Karena itu Ini tadi loh. prinsip hidup di dalam Mami Soris. Paling tidak sekali dalam hidup itu bermanfaat bagi orang lain. Iya. Iki terakhir di pertanyaan terakhir, tapi rada mengenai kaitan dengan pribadi. Iya. Olah Boleh saya tanya nih? Olah. Iya. Jadi gini, Mami itu sudah pernah melakukan istilahnya nikah dengan nikah secara sah Iya. atau belum? Apakah harus duwe anak apa belum? Bisa nggak Mami cerita? Apa Piro-piro loh. Ini sing tenanan muka. Apa ini tak jawab aku raro ya. Lagi jawab piye aku. Jadi saya dulu itu untuk menjadi seperti saya yang sekarang ini kan perlu berproses, dan prosesnya itu sangat panjang. Sepertinya di tengah-tengah perjalanan saya berproses dulu itu saya sudah mencoba untuk kembali menjadi fitrah saya yang sebenarnya. Nah, wong lanang ya wis ngono kae wong lanang, dan menikahnya dengan perempuan. Di waktu itu saya berusaha sangat keras. Saya juga minta izin kepada kedua orang tua saya untuk mendoakan. Pak, Bu, tolong aku didongakne muga-muga saya bisa menjadi anak yang membanggakan panjenengan. Dan setelah itu kebetulan saat itu saya juga lagi dekat dengan dengan seseorang begitu. Dan di situ juga didukung dari beberapa teman-teman dekat saya bahwasanya memang sudah saatnya mungkin dengan memilih jalan seperti itu kehidupanmu nanti mungkin akan lebih baik gitu. Dengan catatan juga bahwa saya seperti ini tidak lebih baik, tidak. Jadi itu adalah bentuk usaha secara pribadi diri saya, dan itu adalah bentuk perjuangan saya yang besar untuk bisa menjalani kehidupan secara normal begitu, seperti pada umumnya. Seperti itu. Dan ya mungkin takdir berkata lain,
saat itu kita tidak bisa langgeng, dan mungkin apa yang sudah digariskan terhadap diri saya ya seperti ini, sehingga kandas di tengah jalan. Begitu. Jadi prosesnya ada proses memang Iya. tidak pernah melakukan apa yang sudah menjadi kodrat, tapi Iya. karena ada beberapa hal secara naluri ya, Iya. apa istilah Berarti secara udah pernah kebatinan tahu, Iya. nggak cocok. Cocok. Ya Iya. lumrah lah. Lika-liku kehidupan. Luar Ya, biasa. ya seperti itulah konco-konco, dulur-dulur podcastan sore hari ini atau seharian penuh Seharian. terkait dengan ada kiat-kiat kesuksesan, bahwa ada beberapa hal yang bisa menjadikan kita sukses, kunci sukses. Iya. Satu adalah benar-benar tetap berusaha. Tetap niat Yang dulu. kedua, Diniat dulu. yang Niat kedua juga berdoa, Iya. berusaha dan berdoa. Gitu. dilakukan Tuh. Terus bermanfaat bagi bagi lingkungan orang lain. orang Iya. lain. Luar biasa, Mami. Dan jangan lupa harus tetap terhadap orang tua. Oh iya, sungkem, Betul. ngabekti, Ngabekti, Iya. nyuwun doa berbakti restu. Iya. kepada orang Karena tua. apa? Mau jadi apapun kita saat ini itu tidak terlepas dari jasa dan doa kedua orang tua Orang tua. kita. Itu yang perlu digarisbawahi, Pak. Oke, oke. Boleh lo Siapa gariskan? Anda sekarang itu adalah bagian dari doa Doa dari itu. kedua orang tua Dan kita. doa. Dan orang yang ceritanya orang tua Doanya mendoakan sing yang elek. jelek terhadap anak. Undang mati Betul. ya, undang mati. Betul. Luar biasa. Oke, Muga-muga dulur. sukses harusnya begitu. Amin. Makatan kalau mau kebersamaan kita bersama Jagongan Solusi yang luar biasa banget, identik hari ini kita persembahkan dari Mami Mami Soris Soris dengan Kang Ayub, Kang Bison, matur suwun atas kebersamaannya. Kupas tuntas kebersamaan kami, cari yang baik-baiknya, yang jeleknya disimpan, ojo dibuang. Yang baik-baik dijalankan. Niati berusaha luwih becik, bermanfaat untuk orang lain, dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang penting amanah lan nyuwun restu wong Orang tuane. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagongan Solusi, mantap.